Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Ade Rahmayani. Apa kabar? Harapan Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian sudah absensi kehadiran terlebih dahulu melalui link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nah, seperti yang sebelumnya, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran yaitu tentang jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita yang perlu kita capai. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menentukan akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan ke dalam jurnal penyesuaian dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis transaksi ke dalam jurnal penyesuaian dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian? Ya, karena jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo. Kenapa saldo-saldo yang ada di neraca saldo juga perlu kita sesuaikan? Ya, agar saldo-saldo yang di neraca saldo tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu alur atau satu siklus akuntansi yang sudah kalian pelajari, yang mana dimulai dari adanya bukti transaksi. Kita mulai dari adanya bukti transaksi. Lalu setelah adanya bukti transaksi, kita melakukan apa? Kita melakukan penjurnalan, yaitu jurnal umum. Nah, sudah ada bukti transaksi, lalu kita lakukan jurnal. Setelah kita lakukan jurnal, maka kita akan lakukan posting. Posting kemana? Posting ke dalam buku besar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu siklus akuntansi yang mana sudah dimulai dari adanya bukti transaksi, lalu kita lakukan penjurnalan, lalu setelah kita lakukan penjurnalan, kita akan posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Nah, setelah kita posting ke dalam buku besar, selanjutnya kita kemana? Ke neraca saldo. Neraca saldo ini dari mana? Neraca saldo ini saldonya dari buku besar yang mana sudah dijumlahkan saldo-saldonya yang ada di buku besar. Maka selanjutnya yaitu neraca saldo. Maka setelah kita melakukan neraca saldo, lalu kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, ini format dari contoh neraca saldo perusahaan jasa salon Agnia. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, di mana
Neraca saldo ini merupakan kumpulan saldo-saldo yang ada di buku besar. Nah, saldo-saldo yang ada di buku besar itu dijumlahkan, maka jumlahnya akan menjadi neraca saldo. Nah, perlu kita tahu bahwa tidak semua akun-akun yang ada di neraca saldo ini perlu kita sesuaikan. Kenapa? Karena akun-akun yang perlu kita sesuaikan hanya ada 6 akun. Kenapa? Karena yang perlu kita sesuaikan hanya akun yang sudah berubah dari kondisi yang sebenarnya. Akun-akun apa saja yang perlu kita sesuaikan ke dalam jurnal penyesuaian? Yang pertama, ada beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, ada pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Dan yang keenam, perlengkapan. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari akun-akun yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama, ada akun beban yang masih harus dibayar. Contoh dari beban yang masih harus dibayar itu apa? Contohnya misalnya pada perusahaan jasa, misalnya kita contohkan perusahaan salon Agnia. Nah, masih ada beban gaji yang perlu harus dibayarkan. Maka akun yang muncul, beban gaji pada utang gaji. Nah, untuk akun yang kedua apa? Pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya, masih ada pendapatan bunga yang masih harus kita terima. Nah, akun yang muncul, piutang bunga pada pendapatan bunga. Akun yang ketiga, beban dibayar di muka. Contoh dari akun beban yang dibayar di muka itu apa? Misalnya, kita menyewa gedung selama 1 tahun, tetapi dicatat sebagai harta, maka akun yang muncul sewa dibayar di muka pada kas. Kalau dicatat sebagai beban, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, untuk akun yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Contoh dari pendapatan diterima di muka ini apa? Contohnya kebalikan dari beban dibayar di muka. Misalnya kita menerima pendapatan sewa selama 1 tahun, tetapi dicatat sebagai kewajiban, maka akun yang muncul kas pada sewa diterima di muka. Nah, akun yang kelima yaitu penyusutan aktiva tetap. Contoh dari penyusutan aktiva tetap ini yaitu misalnya kita mempunyai kendaraan dengan harga perolehan 90 juta rupiah. Maka kita mempunyai nilai sisa. Nilai sisa itu nilai sisa dari kendaraan tersebut. Nilai sisa itu apa? Nilai sisa itu merupakan nilai dari penyusutan kendaraan tersebut yang sudah kita gunakan. Untuk akunnya yang muncul pada jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, untuk akun yang keenam yaitu akun perlengkapan. Contohnya, misalnya kita membeli perlengkapan kantor atau perlengkapan toko ataupun perlengkapan salon dari neraca saldo yang ada. Nah, kita melakukan pembelian secara tunai. Maka akun yang muncul pada jurnal penyesuaian yaitu perlengkapan pada kas. Ibu beri satu contoh dari akun-akun yang perlu disesuaikan, yaitu perlengkapan salon. Nah, kenapa bisa perlengkapan salon ini masuk ke dalam neraca saldo? Nah, kita kan sudah bahas mengenai siklus akuntansi yang mana dimulai dari adanya bukti transaksi. Misalnya transaksi kita melakukan pembelian pada tanggal 3 Januari 2020. Kita membeli perlengkapan secara tunai. Maka akun yang muncul yaitu perlengkapan pada kas. Ini dari adanya bukti transaksi lalu kita lakukan penjurnalan. Nilainya sebesar kita buat Rp5.000. Karena dalam
ribuan rupiah ya. Nah, dari adanya jurnal, maka misalnya ibu akan membuat posting ke dalam buku besar. Nah, maka ibu akan memiliki buku besar perlengkapan dan buku besar kas. Kita fokuskan pada buku besar perlengkapan. Nah, maka saldo yang ada di sini di jurnal akan ke saldo buku besar. Nah, saldonya ini sebesar Rp5.000 pada sisi debit. Maka kita jumlahkan di saldo buku besar ini sebesar Rp5.000. Nah, inilah saldo yang ada di buku besar, inilah yang nanti kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, yang menjadi masalah terkadang misalnya ibu akan membuat laporan keuangan. Nah, misalnya ibu akan membuat laporan keuangan tahunan. Nah, laporan keuangan tahunan biasanya pada tanggal 31 Desember. Dan posisi kita pada 31 Desember. Nah, ibu akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ibu misalnya perlengkapan salon. Nah, perlengkapan salon itu misalnya ada sampo ataupun obat-obat krimbat, nah ataupun yang lainnya. Nah, tentu saja perlengkapan salon dari misalnya shampoo tadi, tentu saja nilainya sudah tidak sama pada saat pertama kali ibu beli. Kenapa? Karena sudah terpakai. Nah, perlu kita ingat ya bahwa perlengkapan itu merupakan bahan habis pakai. Untuk perlengkapan salon ibu tadi, perlengkapan salon tadi kan shampoo. Nah, tentu nilainya sudah tidak sama pada saat pertama kali ibu beli. Kenapa? Karena merupakan bahan habis pakai kan. Nah, bagaimana caranya? Padahal ibu harus memberikan informasi untuk laporan keuangan. Nah, inilah yang menyebabkan kita perlunya melakukan jurnal penyesuaian. Bagaimana caranya? Nah, pada akhir periode, ibu hitung atau ibu cek kira-kira perlengkapan salon ibu shampoo tadi kira-kira sisa berapa. Misalnya perlengkapan salon kita tadi, shampoo tadi tersisa Rp1.000. Nah, kita ambil dari sini untuk pembelian perlengkapan yang pertama sebesar Rp5.000 karena dalam ribuan rupiah di neraca saldo kita buat tersisanya Rp1.000. Nah, pada saat pertama kali kita membeli sebesar Rp5.000. Maka otomatis yang terpakai sebesar Rp4.000. Rp4.000 dari mana? Dari pembelian perlengkapan awal kita dikurangi dengan tersisa. Tersisa ini berarti saldo yang ada atau perlengkapan yang sudah kita hitung. Sisanya tinggal berapa? Seperti itu. Maka yang terpakai sebesar Rp4.000. Sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya yang sudah ada informasi dari sini, yaitu pengakuan terhadap yang terpakai sebesar Rp4.000. Nah, sekarang kita buat format dari jurnal penyesuaian. Nah, tadi kita sudah melakukan transaksi pada tanggal 3 Januari kita membeli perlengkapan secara tunai. Maka kita buat tanggalnya 3 Januari tahun 2020. Nah, untuk keterangannya kita buat karena pengakuan terhadap yang terpakai sebesar Rp4.000,
maka pengakuan terhadap beban. Maka akun yang muncul beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, untuk sisi debitnya nilainya berapa? Rp4.000. Dan perlengkapan untuk sisi kredit sebesar Rp4.000 juga. Baiklah anak-anak, kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini dan Ibu harap kalian dapat mengulang kembali materi pada hari ini yang sudah kita pelajari dari modul yang sudah Ibu bagikan melalui link yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk pertemuan hari ini ada tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan. Terdapat 2 soal. Soal yang pertama yaitu tuliskan dan jelaskan akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan ke dalam jurnal penyesuaian. Soal yang kedua, jelaskan menurut kamu pengertian jurnal penyesuaian dan mengapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Untuk jawabannya, kalian dapat kirimkan melalui Google Classroom dalam bentuk foto, lalu kalian scan ke dalam file PDF, dan dikumpulkan paling lambat jawabannya 1 hari sebelum pertemuan yang akan datang. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu perlunya kita melakukan jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening yang ada di neraca saldo sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan perlu kita ingat bahwa tidak semua akun yang ada di neraca saldo ini harus disesuaikan. Hanya ada 6 akun. Yang pertama, ada beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Dan yang keenam, perlengkapan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, perlu Ibu ingatkan lagi bahwa masih ada 1 tugas kalian, yaitu tugas kelompok, sebagai bahan pertemuan minggu yang akan datang untuk mengulang kembali materi dengan baik. Nah, untuk tugas kelompoknya sendiri terdiri dari 2-3 orang, dan untuk kelompoknya, kalian bebas memilih anggota dari teman-teman kalian. Untuk pengumpulan jawabannya, kalian dapat kirimkan melalui Google Classroom dan dikumpulkan paling lambat 1 hari sebelum pertemuan minggu yang akan datang. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.